Di cerita sebelumnya pil awet muda yang telah diciptakan oleh Sowol telah berhasil terjual, dengan 5 batu roh tingkat khusus di dalam pelelangan. Setelah beberapa saat, kini Sowol berada di ruangannya memandangi pil awet muda sembari dia bergumam, bahwa 5 batu roh khusus itu senilai dengan seluruh jumlah batu roh yang telah dikumpulkan selama hidupnya. Namun ketika Sowol melihat batu giok merah di hadapannya, rasa frustasinya mulai keluar karena dia berniat untuk menggunakan batu roh kelas khusus itu. Di lain sisi dia juga berpikir bahwa batu giok merah itu hanyalah batu biasa yang digunakan oleh pembunuh tak berwajah untuk menjebaknya. Karena rasa penasarannya yang sangat tinggi, Sowol membulatkan niatnya, dan kini dia memulai menyalurkan energi dari batu roh tingkat khusus itu ke batu giok merah, dan berniat menyisakan 1 batu roh tingkat khusus untuknya. Namun semua yang dilakukannya masih belum berhasil. Sowol merasa frustasi, karena dia telah menggunakan sangat banyak batu roh, tetapi masih tidak ada reaksi dari batu giok merah itu. Kemudian dengan sangat kesal Sowol memarahi batu giok merah itu, karena bagaimana bisa, setelah menyerap begitu banyak batu roh tidak menimbulkan reaksi apapun, karena menurutnya, 5 batu roh tingkat khusus dapat membantu seseorang menjadi alkemis biasa. Setelah itu Sowol mulai mengambil batu roh tingkat khusus yang tersisa dan dia juga meyakinkan dirinya untuk menggunakan batu roh kelas khusus itu. Lalu Sowol mulai mendekatkan batu roh kelas khusus dengan batu giok merah yang seketika itu membuat batu giok merah menimbulkan sebuah retakan, dan pada akhirnya batu roh kelas khusus itu memberikan reaksi dengan menyala di hadapan Sowol, yang membuatnya sangatlah terkejut. Kemudian perlahan batu giok merah itu melebur hingga membuat batu giok merah itu hilang seketika, dan kini hanya menyisakan sebuah pil yang memiliki warna kuning, yang membuat Sowol cukup terkejut sembari bertanya-tanya pil energi apakah itu sebenarnya, karena memiliki beberapa garis di dalamnya. Namun di saat bersamaan ada sesuatu yang keluar dari dalam kantung penyimpanan Sowol, dan itu adalah Wan-Wan yang bereaksi sama ketika dia mencium aroma kura-kura bayangan raksasa. Setelah itu Sowol mencoba untuk membiarkan Wan-Wan mencium aroma dari pil itu sembari melihat apa yang akan terjadi, kemudian Wan-Wan segera mencium aroma dari pil yang belum diketahui itu, yang seketika itu membuat reaksi Wan-Wan berubah seketika, yang membuat Sowol cukup terkejut setelah melihatnya. Dan di saat itu juga, Wan-Wan segera melompat ke arah Sowol untuk merebut pil itu darinya, yang seketika itu membuat Sowol memarahi Wan-Wan karena dia telah mengorbankan banyak sekali batu roh untuk pil itu. Sembari Sowol berkata, jika Wan-Wan terus seperti itu, dia akan menjadikan Wan-Wan sebagai sop kucing, yang seketika itu membuat Wan-Wan sangatlah ketakutan. Kemudian kini Wan-Wan yang terlihat cukup muram, namun pandangannya kembali membesar ketika melihat sesuatu di sekitar tempat Sowol, lalu Wan-Wan segera menghampiri sesuatu itu, yang ternyata sebuah serpihan dari pil tadi. Di sisi Sowol hanya menatap Wan-Wan sembari memperhatikan tentang apa yang akan terjadi. Setelah beberapa saat Wan-Wan memakan serpihan pil itu, namun tidak ada sesuatu dengan tubuh Wan-Wan, yang membuat Sowol akan menyimpulkan bahwa pil itu hanyalah pil biasa. Namun secara tiba-tiba, Wan-Wan berteriak dengan kesakitan, dengan tubuhnya yang mulai mengejang yang membuat Sowol sangatlah terkejut. Dan kini terlihat Wan-Wan yang mulai mengerang menahan sesuatu dari dalam tubuhnya. Lalu Wan-Wan kembali mengerang dengan sangat keras hingga membuat bola matanya memerah. Namun setelah itu terlihat Wan-Wan yang mulai kembali tenang, dan juga dia telah bereformasi yang membuatnya semakin terlihat sangat cantik. Kemudian setelah melihat perubahan Wan-Wan, Sowol segera mencari identitas sebenarnya dari pil itu, sembari dia mengira bahwa pil itu merupakan pil legendaris. Karena tidak menemukan hasilnya setelah Sowol mencarinya, lalu dia memutuskan untuk mencoba sendiri efek dari pil itu, dan Sowol pun segera menelan pil itu untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika dia mengonsumsi pil itu. Beberapa saat telah berlalu, dan tanpa sadar Sowol kehilangan kesadarannya setelah mengonsumsi pil itu, dan kini dia mulai tersadar kembali karena Wan-Wan terus-terusan menjilati wajahnya. Lalu terlihat juga Mok Yeom yang telah berada di dalam ruangannya, yang membuat Sowol cukup terkejut sembari memanggil nama seniornya. Karena mendengar suara Sowol, Mok Yeom segera menolehkan kepalanya sembari bertanya apakah Sowol sudah tersadar, dan Sowol segera meminta maaf kepada Mok Yeom karena dia telah merepotkannya. Kemudian Mok Yeom berkata, di saat dia melatih Ki-nya, dia merasakan hal aneh dari kamar Sowol,
Setibanya di kamar Sowol, sekilas ada sesuatu yang berubah dari dalam diri Sowol. Setelah itu Mok Yeom kembali bertanya, apakah Sowol telah mencapai sesuatu? Kemudian Sowol berkata bahwa dia belum tahu, karena belum memeriksa seluruh tubuhnya. Lalu Sowol bergumam sembari mengingat ketika dia menelannya, pil itu terasa sangat keras, dan tiba-tiba pil itu berubah menjadi energi dan mengalir ke dalam neidanya, dan setelah itu dia kehilangan kesadarannya. Kemudian Sowol mencoba mengeluarkan kekuatannya, yang seketika itu membuat seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi emas, yang membuat Mok Yeom cukup terkejut. Setelah itu Sowol terbelalak karena menyadari sesuatu. Lalu Sowol berkata bahwa itu merupakan eliksir emas. Kemudian dijelaskan bahwa eliksir emas berguna untuk memperkuat Neidan, yang membuat energi spiritual menjadi halus, dan mengurangi penggunaan Qi. Karena menyadari perubahan di dalam dirinya, Sowol merasa sangat senang meskipun kini dia hanya menyembunyikannya di dalam hati. Di sisi Mok Yeom setelah melihat Sowol dia berkata sembari tersenyum, pasti kau telah mendapatkan sesuatu yang baik, hingga kau tidak bisa berkata-kata. Lalu sembari tersenyum Sowol segera mengajak Mok Yeom untuk berlatih karena dia ingin menguji kemampuannya, dan Mok Yeom pun menyetujuinya dan meminta agar Sowol berhati-hati karena dia tidak akan menahan diri. Kemudian beberapa hari telah berlalu dengan begitu cepat dan kini berada di sekitar kota Huijing yang tengah terjadi angin tornado yang begitu kencang, dan juga terlihat banyak sekali alkemis yang sedang menunggu terbukanya keretakan. Terlihat juga, Sowol yang telah berada di sana, sembari menahan angin yang begitu kencang dia bergumam, dengan angin yang semakin kuat, keretakan itu pasti akan segera terbuka. Dengan adanya eliksir emas dan senior Mok Yeom, harusnya kita dapat memasukinya. Kemudian kembali ke beberapa hari yang lalu, di saat pertemuannya dengan Xiao Bing, yang saat itu memberikan Sowol sebuah informasi tentang keretakan, yang di dalamnya terdapat harta karun yang sangat berharga di dalam danau, yang hanya muncul selama 300 tahun sekali, dan secara kebetulan tahun ini merupakan tahun ke-300. Setelah mendengar informasi itu Sowol cukup tertarik, lalu dia berkata, mengapa Xiao Bing memberikan informasi berharga itu kepada Sowol? Kemudian Xiao Bing berkata bahwa mereka mengumpulkan alkemis untuk menjelajahi harta karun itu, dan sebagai gantinya mereka akan menukar harta yang didapat dengan batu roh yang sebanding. Setelah mendengar perkataan Xiao Bing, Sowol hanya menghembuskan nafasnya dengan sangat dalam. Lalu Xiao Bing lanjut berkata, bahwa dia mengetahui, bahwa yang menghabisi pembunuh tak berwajah adalah Sowol, maka dari itu jika Sowol ada di pihaknya pasti akan sangat membantu. Kemudian Sowol bertanya, apakah Xiao Bing memintanya untuk bekerja sama dengan Sekte Baoxin? Itu benar, namun hanya sampai keretakan itu berakhir. Jika kau menerimanya, kau akan mendapatkan banyak batu roh, balas Xiao Bing sembari tersenyum. Namun Sowol segera menolak tawaran dari Xiao Bing, karena di dalam benaknya dia sama sekali tidak mempercayai Xiao Bing. Namun di saat bersamaan Sowol bertanya, apakah dia bisa membeli topografi tentang di dalam keretakan. Namun Xiao Bing masih saja merayu Sowol, agar dia mau bekerja sama dengannya, dan jika Sowol berubah pikiran, dia bisa menemuinya dalam 3 hari. Kemudian kini kembali ke waktu saat ini dan terlihat Sowol yang tengah melayang sembari menembus hembusan angin yang sangat kencang, dan di saat bersamaan Mok Yeom berkata kepada Sowol agar dia berhenti dan melihat sesuatu di depannya. Dan kini terlihat sebuah retakan yang memancarkan energi yang sangat kuat dari dalam celah itu, sembari terlihat telah banyak sekali alkemis yang berkumpul di sekitar retakan itu. Kemudian dengan sorot mata yang tajam Sowol berkata, ini adalah awalnya, dan mulai saat ini dia hanya bisa mempercayai kakak seniornya. Namun karena angin di sekitar keretakan itu terlalu kencang, beberapa alkemis di ranah kelahiran surgawi tidak bisa menahannya, hingga membuat mereka berterbangan tertiup angin kencang itu. Kemudian Sowol segera memberitahu Mok Yeom agar mereka menambah kecepatannya, agar dapat segera memasuki keretakan itu. Namun di saat bersamaan, Sowol dikejutkan sebuah teriakan yang mengatakan, agar memberikan jalan kalau mereka semua tidak ingin mati. Dan terlihatlah seseorang yang sedang menaiki kereta kuda terbang dengan sangat kencang, dan para alkemis menyebutnya sebagai pejuang dari Gunung Willow. Setelah mendengar keberadaan keluarga Gunung Willow, beberapa alkemis cukup ketakutan dan berniat untuk menghindari mereka. Di sisi Sowol bergumam, menurutnya mereka bukan dari keluarga biasa,
dan juga seseorang yang dapat mengemudikan 4 kuda terbang sayap merah, pasti bukan orang sembarangan. Sembari melihat kepergian keluarga Willow ke dalam keretakan, Sowell bergumam, jika pengawalnya sekuat itu, maka seberapa kuat orang yang berada di dalam kereta itu. Setelah melihat kepergian mereka, Mok Yeom berkata kepada Sowell, agar mereka juga segera memasuki retakan itu. Kini beralih di dalam retakan, dan kini terlihat Sowell yang telah terpisah dengan Mok Yeom seperti yang telah diperkirakannya, lalu dia mengingat perbincangannya sebelum memasuki retakan, tentang terbukanya pintu keluar setelah 1-3 bulan yang akan datang. Setelah itu Sowell mengeluarkan Wan-Wan yang telah bereformasi dari kantung penyimpanannya. Lalu Sowell meminta Wan-Wan untuk menunjukkan arah di mana letak dari tumbuhan suci di sekitarnya. Lalu Wan-Wan mulai mengendus sembari merasakan keberadaan tumbuhan suci di sekitar tempat itu. Dan tak berselang lama, Wan-Wan telah menemukan sebuah tumbuhan suci dengan bunga berwarna ungu, yang membuat Sowell merasa cukup senang. Lalu berlanjut dengan Wan-Wan yang kembali menemukan tumbuhan suci lagi, yaitu sebuah bunga yang berwarna kemerah-merahan, dan kini terlihat Sowell dan Wan-Wan yang terlihat sangat senang seperti mereka sedang bertamasya di sebuah taman bunga. Lalu tak berselang lama, Wan-Wan kembali menemukan sebuah bunga yang sedang mekar, sembari dia tersenyum menatap Sowell dengan penuh kegirangan. Di sisi Sowell terlihat sangatlah senang, dengan menggenggam banyak sekali tumbuhan suci sembari berkata, dengan bantuan Wan-Wan hanya dalam 2 hari, dia telah mengumpulkan banyak sekali tumbuhan suci. Kini terlihat Wan-Wan yang kembali menuju ke suatu tempat, namun Sowell sedikit kebingungan karena dia sama sekali tidak melihat tumbuhan suci berada di tempat itu. Tetapi Wan-Wan tetap saja berputar-putar mengelilingi tempat itu dengan penuh kegembiraan. Dan Sowell pun segera mendekatkan dirinya ke tempat itu, yang seketika itu juga, membuatnya cukup terkejut, karena menemukan ginseng kernel yang merupakan tumbuhan cukup langka. Namun ketika Sowell menyentuh tanah di sekitar ginseng itu, dia cukup kebingungan karena merasakan kelembapan di dalamnya. Lalu Sowell mulai mengeluarkan sedikit kekuatannya di ujung jarinya. Kemudian dia mengarahkan energi itu ke tanah tempatnya berdiri, yang seketika itu juga sebuah lorong terbuka di hadapannya dengan cukup lebar. Sembari memeriksa lorong itu, Sowell bertanya, apakah itu merupakan lembah anak sungai, yang di saat itu juga, dijawab oleh Wan-Wan dengan berteriak, meong. Kemudian Sowell dan Wan-Wan mulai merangkak memasuki lorong itu. Lalu dia melihat air yang mengalir keluar dari celah lorong. Dan sekali lagi Sowell mengeluarkan kekuatannya hingga dinding itu kembali hancur, dan terlihatlah sebuah genangan air yang cukup banyak di hadapan Sowell. Aku harus memeriksanya, siapa tahu ada tumbuhan suci ataupun batu roh di dalam kolam itu, gumam Sowell sembari menyuruh Wan-Wan untuk kembali memasuki kantung penyimpanannya. Kemudian kini terlihat Sowell yang telah menyelam menuju dasar kolam sembari dia menyelimuti tubuhnya dengan energi pelindung. Di saat di pertengahan, Sowell melihat banyak sekali cahaya hijau yang dengan sangat cepat mengarah kepadanya. Setelah cahaya itu sangat dekat dengannya, Sowell baru menyadari bahwa itu adalah ikan lickfish hijau, yang seketika itu membuatnya cukup terkejut. Karena baru pertama kali melihat ikan itu, Sowell bergumam akan mengamatinya terlebih dahulu, karena ikan itu hanyalah iblis tingkat menengah. Sesaat kemudian ikan hijau itu menembakkan sebuah energi ke arah Sowell secara bersamaan. Namun semua serangan itu masih dapat ditahan dengan sangat mudah oleh penghalang Sowell. Sembari dia bergumam, meskipun cukup sulit untuk melawan mereka semua, namun dia tidak bisa membiarkan Nei dan kelas menengah hilang begitu saja, dan di saat itu juga Sowell mengeluarkan semua alat dharmanya untuk menghadapi gerombolan ikan lickfish hijau. Kemudian secara bersamaan, ikan hijau itu mulai menyerang dan mencoba untuk menembus penghalang yang melindungi Sowell. Namun apalah daya, penghalang itu sangatlah kuat sehingga membuat ikan hijau itu kehabisan energi karenanya. Karena merasa tidak ada lagi hal yang menarik di tempat itu, Sowell berencana untuk menghabisi semua ikan hijau itu dan meninggalkan tempat itu. Lalu Sowell melemparkan sebuah artefak yang seketika itu mengeluarkan energi petir yang langsung menghabisi semua ikan hijau itu. Setelah itu Sowell mengumpulkan semua ikan hijau yang telah terbunuh, sembari dia bergumam, bahwa kali ini dia mendapatkan keuntungan yang cukup memuaskan. Namun di saat bersamaan, Sowell menyadari ada sesuatu hal yang aneh ketika dia melihat mayat ikan hijau yang perlahan terserap ke sebuah ruangan lain di dalam kolam itu.
Lalu Sowol berpikir bahwa ada sebuah ruangan lain di dalam keretakan. Kemudian dia mengarahkan pedangnya memasuki ke dalam celah itu. Setelah memasuki ruangan itu dia kembali menarik pedangnya sembari dia bergumam. Karena energi spiritualku tidak terputus. Pasti ada ruangan lain di dalam celah itu. Karena sudah sejauh ini, aku harus memeriksa ruangan itu juga. Ucap Sowol sembari berjalan mendekat menuju celah itu, yang membuatnya mulai terserap ke dalam celah portal yang berada di dasar danau. Kini Sowol telah berada di ruangan lain, dan ekspresinya menunjukkan kebingungan karena tidak menyangka ada ruangan lain di dalam keretakan. Lalu Sowol bertanya kepada Wan Wan apakah dia mencium tumbuhan suci. Namun terlihat Wan Wan yang tidak menunjukkan reaksi apapun. Kemudian Sowol segera menyusuri ruangan itu. Namun dia tidak melihat tumbuhan suci apapun dan yang ada hanyalah lumut merah. Yang seketika itu membuat Sowol cukup terkejut. Karena menurutnya meskipun lumut merah tidak terlalu langka, mereka cukup sulit untuk didapatkan. Dan Sowol pun segera mengambil lumut merah itu dan memasukkannya ke dalam kantung penyimpanannya, sembari dia bersyukur telah memasuki keretakan itu. Namun secara tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi muram karena dia merasakan sebuah energi spiritual yang cukup kuat, dan Sowol pun segera mengeluarkan seluruh alat dharmanya untuk berjaga-jaga dengan apa yang akan terjadi. Lalu dengan perlahan, Sowol berjalan mendekati pusat energi itu dan dia kini melihat ada orang tua yang menurutnya juga seorang alkemis, yang tidak dapat dideteksi ranahnya oleh Sowol. Namun yang membuat Sowol bertanya-tanya mengapa orang itu memakan lumut merah, dan apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Kemudian Sowol mengingat tentang Gueng Odo yang juga terjebak di dalam ruang rahasia yang membuatnya berbeda dari orang pada umumnya. Lalu Sowol dengan perlahan mencoba untuk mendekati orang itu. Namun orang itu merasakan kehadiran Sowol dan langsung menoleh menatap Sowol yang berada di belakangnya, yang seketika itu juga, membuat Sowol sangatlah terkejut dan mencoba menjaga jarak dengan orang itu, namun terlihat wajah lelaki tua itu memelas seperti orang yang telah kehilangan semangat hidupnya, yang membuat Sowol merasa kasihan. Lalu Sowol bertanya, apakah lelaki tua itu baik-baik saja? Namun lelaki tua itu tak menjawabnya dan hanya menatap kosong ke arah Sowol. Lalu lelaki tua itu kembali memakan lumut merah tanpa memperdulikan Sowol, yang kini Sowol bergumam dalam benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan lelaki tua itu, hingga memasang wajah yang begitu menyedihkan. Lalu Sowol mencoba mendekati lelaki tua itu sembari akan mengelus kepalanya. Namun lelaki tua itu bereaksi sangat ketakutan dan mencoba menjauh dari Sowol, yang kini mencoba meyakinkannya karena dia hanya ingin menyembuhkan luka di tubuh lelaki tua itu. Apakah dia memahamiku? Dia seperti terkena serangan mental yang hebat, gumam Sowol ketika melihat lelaki tua yang masih ketakutan itu. Setelah itu Sowol kembali mendekati lelaki tua itu sembari menunjukkan obat oles luka kepadanya. Namun lelaki tua itu masih terlihat kebingungan ketika Sowol mendekatinya hingga membuat seluruh tubuhnya bergetar. Lalu lelaki tua itu hanya meringkuk dengan penuh ketakutan di hadapan Sowol. Setelah itu Sowol kembali mendekatinya, lalu mengoleskan obat oles miliknya di tubuh lelaki tua itu. Beberapa saat kemudian, obat oles luka itu mulai bereaksi dengan mengeluarkan api yang hangat di sekitar luka lelaki tua itu yang terlihat masih saja ketakutan. Meski begitu, dengan penuh kesabaran Sowol berkata, agar lelaki tua itu sedikit menahannya, karena luka di tubuhnya perlahan akan sembuh, dan pada akhirnya lelaki tua itu tenang, sembari menatap luka di sekujur tubuhnya yang perlahan mulai menghilang. Hari demi hari dilalui Sowol dengan merawat tubuh lelaki tua itu dengan penuh kesabaran, dan tak terasa kini telah berada di hari keempat sejak Sowol merawat lelaki tua itu. Meskipun Sowol telah memberikan obat untuk menyembuhkan mentalnya, namun itu sama sekali tidak berhasil. Lalu Sowol mengingat kembali wajah menyedihkan yang ditunjukkan oleh lelaki tua itu di saat Sowol pertama kali bertemu dengannya, yang seketika itu membuat Sowol menghela nafasnya, sembari bergumam bahwa dia tidak bisa meninggalkan orang tua menyedihkan di tempat seperti itu. Namun secara tiba-tiba lelaki tua itu menangis terseduh-seduh yang membuat Sowol cukup terkejut sembari memanggil lelaki tua itu. Dan di saat itu juga lelaki tua itu berteriak dengan sangat kencang sembari berkata, kau tidak boleh membuka peti yang telah menjadi batu, kau tidak akan bisa. Yang seketika itu membuat Sowol kembali terkejut, sekaligus kebingungan tentang apa yang dimaksud dari lelaki tua itu, yang kini mendekat ke arah Sowol sembari berkata bahwa di dalam peti terdapat roh jahat.
Lalu dengan sedikit panik Sowol bertanya di manakah roh jahat itu, dan apakah lelaki tua itu dikejar roh jahat hingga seperti ini. Namun lelaki tua itu tidak menjawabnya dan terlihat sangat ketakutan dengan sesuatu yang berada di sekitarnya. Kemudian Sowol kembali menenangkan lelaki tua itu sembari berkata, akan mengajaknya keluar dari tempat itu setelah pintu dari keretakan terbuka. Namun lelaki itu berkata bahwa dia tidak bisa keluar dari tempat itu. Kemudian Sowol menanyakan nama dari lelaki tua itu agar Sowol dapat memberitahu keluarganya dengan kondisinya saat ini. Setelah itu dengan terbata-bata lelaki tua itu berkata, bahwa dia bernama Ye Chongso dari keluarga Yanan. Setelah itu Sowol berkata, setelah keluar dari tempat itu dia akan mencari keluarga Yanan untuk lelaki tua itu, karena itu tidak terlalu jauh. Sembari memegangi kepalanya, lelaki tua itu kembali berkata, bahwa dia tidak bisa pergi dari tempat itu. Kemudian Sowol menanyakan tentang apa alasan lelaki tua itu hingga tidak bisa pergi dari sana. Lalu orang tua itu berkata bahwa dia telah dirasuki oleh roh jahat, dan Sowol bertanya apakah itu tentang roh jahat di dalam peti batu yang tidak boleh dibuka. Lalu Sowol kembali meyakinkan lelaki tua itu bahwa dia akan menyembuhkan seluruh lukanya, dan dia bisa keluar dari tempat itu dengan baik-baik saja. Namun lelaki tua itu segera berteriak sembari berkata, jika dia keluar dari tempat itu, roh jahat di dalam dirinya juga akan keluar, karena dirinya telah dikuasai oleh roh jahat. Kemudian lelaki tua itu menjadi diam, lalu dia merogoh sesuatu dari kantung bajunya sembari menatap Sowol yang kini terlihat cukup terkejut sekaligus waspada dengan lelaki tua itu, dan dia pun segera bergerak dengan cepat mengambil jarak mundur dari lelaki tua di hadapannya. Namun seketika itu juga Sowol dibuat terkejut dengan lelaki tua itu, karena dia hanya mengeluarkan sebuah token, sembari mengucapkan terima kasih kepada Sowol karena telah membantunya. Kemudian lelaki tua itu berkata, bahwa dengan cara apapun dia tidak akan bisa keluar dari tempat itu untuk keselamatan sekte dan juga keluarganya, yang seketika itu membuat Sowol hanya terbengong saking terkejutnya, setelah mendengar perkataan dari lelaki tua itu. Lalu lelaki tua itu meraih tangan Sowol dan memberikan token itu kepadanya, sembari meminta agar Sowol memberikan token itu kepada keluarganya dan menceritakan semua kondisinya dengan keluarganya. Lalu lelaki tua itu juga memberikan Sowol sebuah informasi, bahwa jika Sowol ingin memasuki danau, dia harus membuka sebuah peti yang telah menjadi batu. Lalu Sowol berjanji kepada lelaki tua itu akan memenuhi semua permintaannya. Kemudian lelaki tua itu kembali merogoh sesuatu lagi dari dalam kantung bajunya. Lalu dia memberikan semua barangnya kepada Sowol. Namun Sowol segera menolaknya karena dia tidak bisa mengambil barang dari lelaki tua itu. Namun lelaki tua itu tetap memaksa Sowol agar dia mau menerima semua barang miliknya. Setelah Sowol menerima pemberiannya, lelaki tua itu berjalan menjauh dari Sowol dan setelah itu dia membakar tubuhnya sendiri hingga menyisakan sebuah abu, yang seketika itu membuat Sowol terkejut sekaligus menatap kematian dari lelaki tua itu dengan penuh keharuan. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini, dan Mimin akan segera melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.